Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dena Ainiwiati dari Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 22242100027. Video ini akan berisikan mengenai penjelasan jaringan meristem dan jaringan dewasa. Di dalamnya akan terdapat pengertian dari jaringan, ada jaringan meristemnya itu sendiri, ada klasifikasi dari jaringan meristem, kemudian ada jaringan dewasa dan klasifikasi dari jaringan dewasa. Selamat menyaksikan! Baik, kita akan membahas mengenai pengertian dari jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki struktur, asal, dan fungsi yang sama. Dalam arti sempit, pengertian jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel-sel yang ada pada organ tumbuhan. Nah, perlu ditekankan bahwa jaringan dan koloni ini berbeda ya teman-teman. Koloni adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki fungsi, struktur, dan asal yang sama, tetapi setiap selnya bekerja secara independen. Sedangkan jaringan tumbuhan, satu sel dengan sel lainnya terjalin komunikasi yang intensif. Komunikasi ini melalui plasmodesmata. Nah, jaringan pada tumbuhan juga dikatakan sel-selnya ini aktif dalam proses hidupnya. Nah, aktif yang bagaimana sih? Aktif dalam berkembang biak, aktif dalam mencari makanan, aktif dalam berfotosintesis, dan sebagainya. Baik, kita akan membahas mengenai jaringan meristem. Kata meristem berasal dari bahasa Yunani, meristos, yang artinya pembagian. Jaringan meristem sendiri adalah jaringan yang masih muda bersifat embrionik sebagai tahap awal perkembangan tumbuhan. Jaringan meristem juga bersifat meristematik, yang artinya dia aktif dalam melakukan pembelahan. Karakteristik jaringan meristem lain yaitu dia berbentuk seperti kubus, dinding-dindingnya tipis, dia juga memiliki vakuola yang kecil yang banyak dan tidak memiliki ruang antar sel. Sel yang sudah terdiferensiasi masih dapat bersifat meristematik. Nah, kemampuan dari tanaman untuk membentuk individu baru dengan memanfaatkan sifat ini disebut dengan sifat totipotensi. Sifat totipotensi ini digunakan dalam kultur jaringan untuk memperbanyak individu tanaman. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama, pembuatan media. Yang kedua, melakukan inisiasi dengan mengambil eksplan dari bagian tanaman. Yang ketiga, itu melakukan sterilisasi pada peralatan yang akan digunakan dalam proses kultur jaringan agar tidak terjadi kontaminasi. Dan yang keempat, yaitu memperbanyak expand dengan cara multiplikasi. Dan yang kelima, apabila expand sudah mengalami pertumbuhan, yaitu pada bagian akarnya, maka dia sudah mencapai tahap pengakaran. Dan jika sudah sampai tahap pengakaran, maka akan dilanjutkan dengan tahap aklimatisasi, yaitu dengan pemindahan expand dengan memberikan sungkup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi jaringan meristem. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibagi menjadi yang pertama, itu adalah promeristem. Promeristem adalah bagian awal dari meristem di bagian apikal batang dan akar. Promeristem ini akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Untuk protoderm sendiri, dia akan berdiferensiasi menjadi sistem jaringan pengangkut, sedangkan untuk meristem dasar ia akan menjadi parenkim. Nah, promeristem sendiri ini biasanya berada pada fase embrionik atau embrio. Yang kedua adalah meristem primer. Jenis meristem ini dapat ditemukan pada tumbuhan yang sudah dewasa yang sel-selnya aktif melakukan pembelahan pada bagian ujung akar dan batang sehingga tumbuhan dapat tumbuh tinggi. Nah, meristem primer ini berasal dari jaringan embrionik
dari biji yang tersusun dari epidermis, korteks daun, dan inti. Pada bagian epidermisnya ini, ia dapat berdiferensiasi menjadi stomata dan trikoma. Yang ketiga adalah meristem sekunder. Jaringan meristem ini berasal dari perkembangan jaringan meristem primer, atau bisa dikatakan jaringan meristem primer yang sudah dewasa. Jaringan ini menghasilkan pertumbuhan diameter batang sehingga batang menjadi membesar. Nah, di dalam jaringan meristem ini terdapat xilem dan floem. Contohnya itu ada cambium dan cambium gabus. Nah, untuk melihat pertumbuhan dari jaringan meristem sekunder ini dapat dilihat pada batang dikotil. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 1. Meristem apikal. Meristem apikal memiliki ciri-ciri sel-sel yang tumbuh memanjang. Pertumbuhan sel-sel yang memanjang ini disebut pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini dapat menembus tanah, dan meristem apikal ini berasal dari sel-sel inisial di ujung batang dan akar. Yang kedua adalah meristem lateral. Meristem lateral disebut juga meristem samping. Pada tumbuhan dikotil dan gimnosperma, meristem lateral ini contohnya adalah cambium dan gabus. Nah, pertumbuhan pada meristem lateral ini adalah pertumbuhan sekunder yang menyebabkan bagian akar dan batangnya ini membesar. Yang ketiga adalah meristem interkalar. Meristem interkalar ini terdapat di antara jaringan dewasa dan jaringan yang sudah berdiferensiasi. Pertumbuhan dari jaringan meristem interkalar ini menyebabkan tumbuhnya ruas batang dan bunga. Umumnya, meristem interkalar ini dijumpai pada pangkal batang, pangkal ranting, pangkal daun, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan dewasa. Sel penyusun dari jaringan dewasa ini berasal dari sel meristematik yang sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sel meristematik yang sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta berdiferensiasi ini akan membentuk suatu kelompok sesuai dengan struktur dan fungsinya. Untuk ciri-ciri jaringan dewasa ini, yang pertama, sel-selnya sudah tidak aktif membelah, terus sitoplasma dan vakuolanya ini besar, adanya ruang antar sel, kemudian bentuk dari selnya ini tetap, dan ukuran dari sel dewasa ini lebih besar dibanding sel meristematik. Kemudian kita akan membahas mengenai klasifikasi dari jaringan dewasa. Yang pertama ada jaringan kulit atau epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar dari semua bagian organ tumbuhan yang belum mengalami pertumbuhan sekunder dan biasanya memiliki satu lapis sel. Sel epidermis ini tersusun dari berbagai tipe sel, seperti epidermis biasa, trikoma, emergensi, sel penutup, dan berbagai macam idioblast. Derivat epidermis ini dapat berupa kutikula, trikoma, stomata, dan epidermis ganda. Untuk stomata sendiri berada pada bagian daun atau batang tumbuhan dan berfungsi sebagai celah respirasi dari tumbuhan. Kedua adalah jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini ada di semua bagian organ tumbuhan, baik daun, akar, batang, biji, hingga buah pun ada. Parenkim ini memiliki sel-sel yang hidup dan berdinding tipis. Untuk bentuknya menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Berdasarkan bentuknya, parenkim itu ada 5 jenis, yaitu parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, parenkim lipatan, dan parenkim pengangkut.
Parenkim palisade itu contohnya ada pada bagian daun yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Untuk parenkim pengangkut itu contohnya ada pada bagian akar. Yang ketiga adalah jaringan penguat. Jaringan penguat terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim memiliki ciri-ciri sel-selnya hidup, berdinding yang mengandung selulosa, hemiselulosa, dan pektin, terdiri dari satu sel tipis dan umumnya berada pada organ yang aktif dalam pertumbuhan. Dan kuat karena mengalami lignifikasi sehingga mampu berperan sebagai jaringan penguat. Sklerenkim terdiri dari dua jenis yaitu sklereid dan serabut. Untuk serabut sendiri berbentuknya agak memanjang dan langsing, sementara sklereid ini bervariasi bentuknya. Adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut zat-zat mineral oleh akar dari tanah. Selain itu, jaringan pengangkut berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan pengangkut ini berdasarkan bentuk dan sifatnya dibagi menjadi jaringan pengangkut silem dan jaringan pengangkut flem. Sekian, terima kasih.